Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Di sini kali ini saya akan berbagi tentang FR atau Field Report, laporan materi yang keluar pada PK Online 2023 dari pengalaman pribadi. Tonton bagi yang belum tes. PPKB Guru PAI adalah sesuatu program untuk pemetaan seluruh GPAI di seluruh Nusantara. Bagi yang belum tes, silahkan simak baik-baik. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang muncul saat PPKB Online 2023, saya kumpulkan dari berbagai macam sumber ya. Ada beberapa yang itu diantaranya yang pertama, ada tujuan refleksi, ada prinsip refleksi, ada prinsip asesmen, ada pelaksanaan asesmen sumatif, pelaksanaan asesmen formatif, program pengayaan dan remedial, pendekatan, penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, jenis-jenis penilaian, instrumen penilaian, pembelajaran berdiferensiasi, karakteristik PAI, ruang lingkup materi PAI. Ada juga di situ jelaskan tentang penafsiran at-Taubat ayat 103, ada hadis riwayat Bukhari tentang kasih sayang, hipotesa dari rumusan PTK, karakteristik PTA, langkah-langkah penyusunan proposal PTK, ciri-ciri best practice bagi guru, jenis-jenis artikel, kelebihan modul ajar, manfaat buku teks, tujuan pembuatan modul, dan karya inovatif. Nah, kali ini saya akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, mulai dari tujuan refleksi. Tujuan refleksi dalam konteks pembelajaran PAI adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, serta untuk memahami kebutuhan dan keinginan siswa sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Tujuan refleksi juga meliputi pengukuran penerapan model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran terhadap tingkat keberhasilan yang telah dilakukan oleh guru, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi apa yang guru telah lakukan dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Bagi siswa, tujuan refleksi adalah untuk menilai baik atau tidaknya pembelajaran yang telah berlangsung, serta untuk menyalurkan ekspresi positif terhadap guru yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Jadi itu ya, perlu diingat teman-teman. Jadi tujuan refleksi untuk guru itu apa, tujuan refleksi bagi murid itu juga apa. Di sini sudah dipaparkan jelas. Jadi teman-teman catat untuk diingat-ingat bagi yang belum tes. Selanjutnya ada prinsip refleksi. Prinsip refleksi dalam konteks pembelajaran PAI meliputi 1. Kesadaran diri. Guru dan siswa harus memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk kelebihan dan kekurangan yang ada. Yang kedua adalah keterbukaan. Guru dan siswa harus terbuka terhadap masukan dan kritik yang diberikan oleh pihak lain, sehingga dapat memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga ada kritis. Guru dan siswa harus mampu melakukan evaluasi kritis terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan sehingga menemukan solusi dan perbaikan yang tepat. Dan yang keempat, berkelanjutan. Refleksi harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga proses pembelajaran dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan. Dan yang kelima, berbasis bukti. Refleksi harus didasarkan pada bukti-bukti yang objektif seperti hasil ulangan, observasi, dan feedback dari siswa sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya prinsip refleksi itu ada 5 ya teman-teman. Ada kesadaran diri, yang kedua keterbukaan, yang ketiga kritis, yang keempat berkelanjutan, dan yang terakhir berbasis bukti. Selanjutnya, prinsip assessment. Nah, pada PPKB online yang telah kami lakukan ada prinsip assessment teman-teman. Jadi ini disclaimer ya sebelumnya. Jadi jawaban-jawaban yang saya ambil ini sesuai dengan kisi-kisi dan diambil langsung dari modul PAI yang resmi diluncurkan oleh Kemenak. Jadi prinsip assessment di sini terdapat beberapa prinsip dalam melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar PAI, yaitu yang pertama keandalan atau reliability. Penilaian harus dapat diandalkan dan konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika dilakukan pada waktu yang kondisi yang berbeda. Yang kedua ada kesahihan atau validity. Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah kewajaran atau fairness. Penilaian harus adil dan tidak diskriminatif terhadap siswa dari berbagai latar belakang. Yang keempat berbasis kelas. Penilaian harus mencakup
berbagai jenis instrumen seperti tes tertulis, penilaian kerja, hasil kerja siswa, proyek, penilaian diri, sikap, dan penilaian portofolio. Dan yang kelima, berkesinambungan. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Dan yang keenam, analisis hasil penilaian. Hasil penilaian harus dianalisis untuk berbagai tujuan, seperti untuk memantau proses dan kemajuan belajar siswa, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang ketujuh, evaluasi proses dan hasil belajar. Evaluasi harus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pelajaran PAI. Evaluasi harus mencakup teknik dan langkah-langkah evaluasi hasil belajar yang terukur dan dapat diinterpretasikan. Jadi kesimpulannya, prinsip assessment ada 7 ya teman-teman. Yang pertama ada keandalan, yang kedua ada kesahihan, yang ketiga kewajaran, yang keempat berbasis kelas, yang kelima berkesinambungan, yang keenam analisis hasil penilaian, yang ketujuh ada evaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen sumatif. Perlu diketahui teman-teman, di sini penilaian ada asesmen sumatif dan ada formatif, dan itu masuk kemarin di PPKB online ya. Jadi asesmen sumatif itu sebenarnya seperti apa? Pelaksanaan asesmen sumatif dijelaskan sebagai penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran ya teman-teman, pada akhir pembelajaran kata kuncinya, untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Asesmen sumatif dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Asesmen sumatif dapat dilakukan melalui berbagai teknik evaluasi seperti ulangan harian. Nah, ini contoh-contohnya kalau teman-teman ditanyakan tentang asesmen sumatif, yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan atau ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah. Nah, dalam pelaksanaan asesmen sumatif, guru harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yang pertama menyusun rencana evaluasi hasil belajar yang jelas dan terukur. Yang kedua, menggunakan teknik evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Yang keempat, berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif. Dan yang kelima, menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan asesmen sumatif, guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang adil dan objektif, seperti memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, menghindari bias penilaian, dan menggunakan kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Dalam keseluruhan pelaksanaan asesmen sumatif, guru harus memastikan bahwa hasil penilaian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah kita bahas asesmen sumatif, kita ke asesmen yang kedua, yaitu asesmen formatif. Teman-teman harus bisa membedakan ya. Jadi, yang tadi asesmen sumatif, yang sekarang formatif. Nah, asesmen formatif di sini dikatakan sebagai berkaitan dengan pelaksanaan asesmen formatif, diantaranya yang pertama, asesmen formatif dilakukan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Ingat, kalau sumatif di akhir, kalau formatif itu saat atau selama proses pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat berikan umpan balik yang tepat, waktu dan membantu siswa memberikan dan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis instrumen seperti tes formatif penilaian kerja, hasil kerja siswa, proyek, penilaian diri, sikap, penilaian portofolio. Nah, selanjutnya asesmen formatif dilakukan dengan tujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, memberikan umpan balik yang tepat waktu. Yang keempat, asesmen formatif dilakukan dengan cara yang bervariasi seperti observasi, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Jadi bedanya itu ya contohnya. Kalau formatif itu ya seperti saat observasi, diskusi, tanya jawab, sedangkan yang sumatif, ulangan harian, ulangan semester. Nah ini. Terus yang kelima, hasil asesmen formatif harus dikomunikasikan kepada siswa secara jelas dan terbuka, sehingga siswa dapat memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya dan dapat memperbaiki hasil belajarnya. Dan asesmen formatif harus dilakukan secara objektif, adil, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan belajar siswa. Dan yang terakhir, asesmen formatif harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan
keinginan siswa, sehingga dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, selanjutnya materi yang muncul saat itu adalah program pengayaan dan remedial. Nah, di sini kita harus tahu program remedial dan pengayaan dalam pembelajaran PAI. Program remedial adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM atau KKTP tadi ya. Intinya jadi kalau remedial dilakukan hanya bagi siswa yang belum mencapai KKM atau KKTP. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi peserta didik agar mencapai hasil belajar yang optimal. Sedangkan bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui keputusan belajar diberikan pengayaan. Jadi teman-teman harus tahu perbedaan antara remedi dan pengayaan. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan saja. Ingat, yang diperkaya atau di remedi ada dua, pengetahuan dan keterampilan saja. Sedangkan sikap tidak ada remedial atau pengayaan, namun merupakan penumbuh kembangan sikap, perilaku, dan pembinaan karakter setiap peserta didik. Dalam program remedial, peserta didik yang belum mencapai KKM atau KKTP akan diberikan pembelajaran tambahan untuk memperbaiki hasil belajar mereka. Sedangkan dalam program pengayaan, peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui KKM akan diberikan pembelajaran yang lebih mendalam dan kompleks untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Program remedial dan pengayaan dilakukan untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Program ini juga dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Program remedial dirancang untuk siswa yang belum mencapai nilai minimal yang diperlukan. Sedangkan program pengayaan diberikan kepada siswa yang mencapai atau melebihi tujuan pembelajaran. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilaksanakan untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan sikap tidak memerlukan remedial atau pengayaan, tapi memerlukan pengembangan karakter untuk setiap siswa. Selanjutnya adalah pendekatan penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Ini juga termasuk materi yang muncul saat nilai KKTP kemarin. Pendekatan penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dalam pendidikan PAI. KKTP adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pendekatan ini melibatkan guru dalam melakukan analisis terhadap kompetensi dasar dan indikator. Kata kuncinya ya, melakukan analisis terhadap kompetensi dasar dan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar untuk menentukan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sebagai penanda bahwa siswa sudah menguasai SK dan KD materi pelajaran. Selain itu, guru juga harus mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif dan memilih materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan merujuk pada tujuan pembelajaran serta ketercapaian SK dan KD bagi peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan KKTP, guru dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dan melakukan tindakan remedial atau pengayaan sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja sementara ya, kita lanjut di part 2. Masih ada part-part selanjutnya. Bagi yang belum tes, semoga berhasil. Semoga materi ini membantu. Fokus pada materi-materi yang sudah nyata dialami untuk mempersiapkan PPKB lebih baik. Saya akhiri, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.